Nah, setelah tadi teman-teman lihat di bagian konten yang memang formula konten yang diminati oleh konsumen yang menurut saya bagus untuk itu fashion, properti dan sebagainya. Dan juga kita bisa pakai platform yang namanya AdSlibrary untuk riset di bagian konten dan juga copywritingnya. Nah, saya juga di sini bakal membagikan untuk teknik copywriting di sini. Nah, apa aja itu? Walaupun di sini masih dasar ya teman-teman. Jadi kalaupun dasar, semoga juga ada hal baru buat teman-teman di sebelah sini. Nah, yang pertama, copywriting di sini saya bakal bagi untuk yang formula copywriting yang paling banyak dipakai oleh beberapa orang. Apa itu? AIDA. Nah, AIDA apa? A-nya itu attention atau awareness. Jadi kita akan membuat kalimat yang menarik perhatian agar mereka tuh stay. Jadi ketika mereka lagi scroll-scroll HP, terus ketika ngeliat copywriting kita, mereka bakal skip, diam dulu tuh stay-nya. Bakal scrollnya bakal stay dulu, bakal diam dulu. Nah, mereka kenapa? Bakal mereka kepancing dengan di bagian kita bikin copywriting AIDA. A-nya tuh attention atau awareness. Nah, itu di bagian paragraf pertama. Nah, paragraf kedua, kita juga bakal bikin dengan I-nya. I-nya apa? Interest. Nah, kita bakal juga memberikan apa yang pembaca inginkan. Jadi mereka tuh pengen apa? Nah, kita bakal berikan juga di bagian interestnya. Yang ketiga, kita juga akan bagikan di bagian desire-nya. Jadi mereka bakal mengambil keputusan buat pembaca menginginkan penawaran yang Anda buat. Contoh seperti mungkin harga atau mungkin juga diskon dan sebagainya. Itu masuk ke bagian desire-nya. Dan yang terakhir, kita juga masuk ke bagian action. Jadi ketika kita sudah tawarkan di bagian promonya, gimmicknya, kita akan juga berikan ke bagian actionnya. Selalu gunakan kata-kata aksi dan sertakan kalimat ajakan seperti call to action. Contoh, beli sekarang atau juga promo terbatas atau juga hal yang lainnya. Nah, contohnya gimana? Contohnya kayak gini. Nah ini, contoh kita lagi ngebahas copywriting di awal itu untuk bagian fashionable ala Fuji. Yuk ikut live saya sekarang. Contoh mungkin Fujinya Fuji siapa gitu, mungkin artis atau mungkin siapa aja. Nah biar mereka stay. Jadi ketika mereka lagi scroll mungkin juga lagi cari-cari referensi di bagian Facebook atau mungkin di bagian IG. Karena di paragraf pertama kita bikin attention, jadi mereka bakal diam dulu tuh. Karena mungkin mereka bakal lihat di sini mungkin mereka suka sama si artis Fuji ini atau mungkin juga influencer juga ada namanya Fuji juga. Nah buat mereka-mereka yang memang fansnya Fuji ini, ya mereka bakal stay karena mereka ingin fashionable ala Fuji. Nah mungkin mereka bakal juga lihat websitenya sekarang. Ini masuk ke bagian attention. Jadi mereka yang pengen fashionable ala Fuji, mereka bakal masuk di bagian live-nya karena kan sekarang. Nah yang kedua masuk ke bagian interest-nya. Nah, mulai dari outer, oversize lembut yang bikin kamu makin terasa imut, sampai celana denim high waist terkini yang bikin kamu terlihat makin tinggi. Nah, ini interestnya. Jadi kita akan berikan apa yang pembaca inginkan. Jadi mereka tuh mungkin pengen pakai denim yang mungkin yang bikin mereka tinggi dan juga mungkin pengen pakai outer oversize tapi yang nggak bikin kita gede tapi malah bikin kita imut. Nah, ada juga masuk ke bagian desire-nya. Nah, untuk desire-nya kita kasih di bagian penawaran. Jadi mereka tuh pengen apa, kita kasih tawarkan. Kita kasih gimmick, kita kasih promo lah. Harga mulai dari 55.000, 55.000 aja hanya sampai jam 2 siang ini. Jadi karena kita kasih desire ke mereka, kita kasih keputusan mereka bakal beli atau enggak, makanya kita kasih batas waktu. Hanya sampai jam 2 siang ini. Jadi biar mereka menginginkan penawaran yang kita buat. Makanya kita kasih batas waktu. Nah, yang terakhir kita kasih action-nya. Check out sekarang harga mungkin naik besok atau mungkin juga barang terbatas atau mungkin juga limited atau mungkin juga hal-hal yang lainnya lah. Itu masuk ke bagian action. Nah, ini untuk yang teknik pertama, copywriting di bagian AIDA. Jadi teman-teman juga bisa bikin formulanya kayak gini. Attention, interest, desire, dan juga action. Nah, yang kedua, ada juga copywriting yang disebut dengan storytelling. Nah, ini yang paling banyak dipakai buat sekarang. Apalagi tadi saya bilang, konten sekarang algoritmanya kebanyakan mereka tuh suka sama storytelling. Nah, jadi kita bisa pakai beberapa sisi, beberapa poin. Kita bisa pakai storytelling yang bertanya ke calon pembeli. Contoh kita mungkin bikin Q&A atau mungkin juga pengen nanya ke calon pembeli biar mereka juga bakal kasih tanggapan ke kita. Atau juga ada storytelling yang kita akan menceritakan tentang orang lain juga ada seperti itu. Contoh kita pengen cerita tentang siapa atau mungkin hal apa itu tentang orang lain. Yang ketiga mungkin tentang pengalaman pribadi juga boleh. Jadi bagi teman-teman yang pengen menceritakan pengalaman pribadinya ya boleh aja di sini. Atau yang terakhir masuk ke bagian opini pribadi juga boleh. Nah contohnya kayak gimana? Contohnya seperti ini. Nah contoh kita lagi akan menawarkan produk yang akan kita tawarkan untuk di live streaming kita nanti. Mungkin di Shopee Live atau mungkin di mana lah. Nah, di sini kita bakal pakai script juga, karena kan kita bakal ngomongin storytelling. Nah, contoh di sini kita lagi ngomongin cerita tentang orang lain.
Kali ini kita akan bahas produk baru kita nih. Sweet Pen super nyaman seperti yang dipakai artis X. Mungkin siapa lah artis X ini, mungkin juga artis Korea ataupun apapun yang memang harganya lumayan. 1.300.000 untuk di bagian produknya. Nah, ini masuk ke bagian storytelling. Jadi bagi teman-teman yang pengen mencampakkan tentang cerita orang lain juga ya boleh-boleh aja. Nah, lalu mungkin kita bakal bahas lebih lengkap lagi. Karena kita bakal pakai script atau mungkin naskah yang nanti mungkin kita bahas di bagian live streamingnya. Nah, ini untuk tips yang copywriting yang storytelling. Yang ketiga, ada juga copywriting yang disebut dengan 4C. Nah, 4C itu apa aja? Pertama, C-nya masuk ke bagian clear atau jelas. Jadi kita harus menulis hal yang memang mudah dimengerti atau singkat, padat, dan jelas. Yang kedua juga harus concise. Yaitu kita akan memberikan pesan tersampaikan dengan sedikit kata. Jadi kita bakal bikin concise juga di sini. Jadi kita bakal pakai singkat tapi tersampaikan pesannya. Yang ketiga, itu juga akan bikin secara compelling, yaitu menarik. Jadi kita bakal bikin beberapa kalimat agar menarik perhatian si pembaca. Dan kita bakal fokus kepada kebutuhan mereka. Kita bakal angkat masalahnya dan kita akan memberikan solusi atau mungkin juga kita akan memberikan keinginan pada si calon pembelinya. Nah, terakhir juga harus ada kredibel, sumbernya terpercaya. Jadi bagi teman-teman yang memang bikin di sini harus ada kredibelnya, harus ada sumbernya, biar terpercaya juga buat mereka beli. Jadi pastikan yang Anda tampilkan tidak overclaim, jadi tidak berlebihan dan juga tidak over promise. Jadi juga memberi harapan yang lumayan lebih untuk mereka dengan sumber yang kredibel, yang terpercaya ini. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini teman-teman. Nah, contoh kita lagi jualan ballpoint yang bisa dihapus. Nah, ini yang pertama, clear. Erasable diamond ballpoint. Jadi mereka yang memang butuh dengan diamond ballpoint tapi bisa dihapus, jadi kita udah masukin di bagian kata pertama, di bagian paragraf pertama. Yang kedua, ini juga masuk ke bagian konkis. Nah, pesannya singkat untuk menarik perhatian. Tak perlu takut salah tulis. Kenapa? Karena kan ini udah bisa dihapus erasable. Yang ketiga, masuk ke bagian compelling, menarik juga. Informasinya tuh edukatif dengan penulisan yang menarik. Kayak gimana menariknya? Kayak gini. Bukan seperti masa lalu yang terus terekam. Pulpen ini bisa kamu hapus ketika ada kesalahan. Jadi edukatif itu bisa dihapus, tapi juga masuk di sini ada hal-hal yang memang bisa kita hapus. Jadi dia tuh masuk di sininya walaupun adanya edukasi, tapi di sini juga dia tuh penulisannya menarik di sebelah sini. Nah, terakhir, sumbernya yang kredibel. Mungkin bakal banyak yang komen, mungkin ada juga testimoni di komenannya, atau mungkin juga ada hal-hal yang lainnya. Nah, ini masuk ke bagian sumber yang kredibel, yaitu tidak overclaim dan juga tidak overpromise. Karena kan ini bisa dihapus, jadi kan kita nggak bohong. Jadi kita nggak overclaim dan juga tidak overpromise di sebelah sini. Nah, ini untuk operating yang 4C. Nah, yang keempat, ada juga operating yang kita sebut dengan PAS. Apa itu PAS? PAS itu problem, P-nya, A-nya tuh agitation, pancingan, S-nya tuh solution. Contoh kayak gini, kita lagi jual produk untuk pembasmi tikus. Nah, di sebelah sini. Nah, contoh di sini kita lagi jual, di sini kita bakal pakai pertama di bagian problemnya. Rumah kamu banyak tikus berkeliaran. Nah, ini kan masuk ke bagian problem. Yang kedua, masuk ke bagian agitationnya. Jika dibiarkan, tikus dapat membawa penyakit bagi kamu dan keluarga sekitar seperti alergi dan diare. Jadi kita bakal pakai pancingan untuk membawa hal-hal yang memang nggak diinginkan. Contoh mungkin seperti keluarganya tadi. Keluarga sekitar seperti alergi dan diare. Nah, kita juga kan nggak mau kita sakit alergi dan juga diare. Makanya kita bakal pakai di sebelah sini untuk di bagian pancingannya atau mungkin juga agitationnya. Nah, terakhir kita bakal pakai di bagian solutionnya. Jangan khawatir, produk kami mengandung campuran bahan alami. Pertama, bahannya alami. Itu masuk ke bagian value. Jadi kita jangan cuma berharga. Kalau bisa juga kita bakal perang value. Biar mereka bakal beli produk kita. Yang diformulasikan khusus dan diproses oleh teknologi modern. Sehingga aman digunakan dan ampuh untuk membasmi tikus. Nah, jadi kita pakai tadi bahannya alami, dan juga dibikin dengan teknologi modern dan ini ampuh untuk kita untuk basmi tikus. Segera memiliki produk ini sekarang untuk melindungi keluarga Anda. Juga bakal pakai lagi pancingan di sini. Jadi biar mereka bakal melakukan action, yaitu apa? Bakal membeli atau mungkin juga bakal check out. Nah, ini juga bagus nih buat teman-teman pakai. Itu apa? Problem pertama, kita juga angkat agitationnya dan terakhir kita angkat di bagian solutionnya. Pas. Ini bisa teman-teman praktekkan. Nah, terakhir kita bakal bahas untuk produk rating yang BAB. B-nya itu apa? Before, A-nya after, B lagi apa? Bridge. Contoh, kita lagi jual produk edukasi Facebook Ads. Nah, di sini kita bakal pakai dulu pertama di bagian before-nya. Before-nya kita bakal pakai paragrafnya kayak gini. Saya baru memulai bisnis online dan tidak memahami sama sekali.
ketika beriklan saya mengalami kerugian puluhan juta. Ini kan before, sebelum kita beli produk edukasi Facebook Ads. Afternya, setelah memahami cara beriklan dalam bisnis online, kerugian bisa diminimalisir, bahkan tanpa rugi. Ini after, setelah memahami produk edukasi Facebook Ads. Nah, terakhir di bagian bridge-nya, bagian penutupnya. Beruntungnya, saya menemukan buku FBA Mastery. Buku ini mengedukasi dari dasar hingga pengetahuan lanjutan dengan detail. Bahkan ada bonus. Masuk lagi ke bagian value, bonus. Banyak kan yang jual Facebook Ads, tapi kan yang kasih bonus kan nggak semua orang. Makanya kalau kita pengen rumah dan laku jualannya, jangan cuma perang harga. Kita jangan perang harga aja terus. Itu kan bakal susah banget. Jadi buat teman-teman yang pengen perang harga, boleh ya boleh-boleh aja. Cuman teman-teman siap nggak ke bagian modalnya? Kebanyakan orang-orang yang perang harga tuh, mereka tuh biasanya udah kuat modal di awal. Kenapa mereka bisa perang harga? Karena mungkin mereka beli barangnya, atau mungkin juga beli stoknya tuh benar-benar besar. Saya pernah dengar ada beberapa pengusaha yang mereka tuh bisa jual atau mungkin bisa dapat HPP harga celana jeans cuman 10.000 doang. Bayangin celana jeans 10.000 aja. Tandanya mereka tuh ngepres banget di bagian HPP-nya. Jadi mereka tuh mungkin beli celananya tuh mungkin berapa kontainer. Makanya bisa dapat HPP-nya tuh satu produknya cuman 10.000 aja. Tapi bagi teman-teman yang cuma beli 10 piece, 100 piece mungkin bakal dapat di angka 60.000, 70.000. Nah, jadi kalau harga bisa mereka lakukan, tapi mau sampai kapan? Nah, biasanya mereka-mereka yang berharga tuh mereka yang udah kuat modal di awal. Mungkin pengen dapat dulu di bagian testimoni yang banyak. Pengen juga brandnya tuh naik juga. Pengen juga memang di harganya juga memang bersaing, tapi mereka tuh murah banget karena mereka tadi HPP-nya benar-benar di press, benar-benar ditekan. Nah, cuma bagi teman-teman yang memang gak kuat modal di awal, teman-teman ketika perang harga pasti bakal kalah. Nah, makanya di sini kita bakal sarankan buat teman-teman kita bakal perang apa? Perang value. Jadi jangan cuma jual produknya juga, tapi jual juga value-nya. Dan kalau teman-teman pengen dapat harga yang bagus atau juga pengen dapat produk yang banyak terjual, teman-teman juga usahakan value yang teman berikan itu lebih besar daripada uang konsumen yang bakal mereka keluarkan. Contoh, yang jual baju banyak tapi ketika kita kasih value-nya lebih daripada hal yang selainnya, contoh kayak brand sebelah, mungkin bahannya kita lebih adam daripada brand sebelah. Itu kan ternyata value-nya. Jadi ada pembeda, ada juga dimasuk ke bagian unique selling produknya, unique selling point-nya. Contoh kayak HP, Apple sama Android kan sama-sama aja. Walaupun harganya jauh banget harga bedanya. Mungkin Android ada yang 2 juta juga udah bagus. 3 juta udah bagus. Tapi mungkin saya teman-teman yang lain kenapa pilih Apple? Ya karena mereka mungkin kasih value-nya ke kita. Mungkin dari segi kameranya, dari segi bagian resolusinya, mungkin juga dari segi bagian stabilizer di bagian videonya, atau hal-hal yang lainnya lah yang memang nggak ada di Android atau juga ada di Android mungkin harga juga yang lumayan sama juga mungkin kayak Samsung S23 juga sama kayak iPhone 12 Pro Max atau mungkin juga hal yang lainnya makanya kita di sini bakal perang value. Nah ada juga di sini value yang lainnya yang memang di sini ada bergabung ke grup khusus. Nah di situ bisa langsung bertanya ke ahlinya hingga mahir beriklan seperti sekarang dan juga masuk ke bagian value. Nah, ini untuk formula copywriting yang bisa teman-teman perhatikan ada 6, ada 5 teknik. Semoga masuk ke bagian skill baru buat teman-teman juga, masuk ke bagian ilmu baru buat teman-teman juga. Nanti ke depannya semoga teman-teman bisa perhatikan untuk di bagian teknik-teknik, di bagian formula konten, dan juga copywriting yang diminati oleh konsumen. Gitu, teman-teman.